Sebelum kita mulai eh, sebelum kita mulai membahas kelebihan dan kekurangan, pertanyaan pertama yang mungkin ada di benak kita ya adalah kenapa harus arbitrase? Penyelesaian sengketa secara arbitrase, waktu lalu kan saya sudah pernah jelaskan bahwa dia adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara hukum kita kenal ada litigasi dan non litigasi. Cara umum penyelesaian sengketa arbitrase itu melalui jalur litigasi. Penyelesaian hukum secara hukum itu melalui jalur litigasi atau di pengadilan, di dalam pengadilan. Sekarang ketika ada alternatif lain selain litigasi, non litigasi, arbitrase, apa yang berbeda dengan arbitrase ini? Kenapa ini arbitrase ini harus kita gunakan sebagai penyelesaian sengketa? Kenapa kita tidak pakai jalur konvensional kayak pengadilan umum, pengadilan negeri ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat di undang-undang supaya gampang ya, saya tidak supaya tidak gitu ngarang. Kita lihat di undang-undang. Di undang-undang arbitrase ya, teman-teman mahasiswa boleh download undang-undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di undang-undang ini by the way ini saya ambil dari ini hukumunsrat.ac.id. Ini setahu saya ini dari dari Mener Frans. Nih, luar biasa sekali. Websitenya dari Mener Frans ini banyak sekali directory-nya. Jadi Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Jadi kenapa mesti arbitrase? Kita menyelesaikan sengketanya. Kita lihat di penjelasan dulu ya. Ya, penjelasan. Nih. Katanya di bagian umum ya, di penjelasan, pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain, nih ada 5 katanya. Pertama, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak. Kemudian dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter menurut keyakinannya, mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kemudian kelima, terakhir, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Oke. Jadi dari undang-undangnya sendiri juga dia menulis tentang keuntungan, kelebihan, kenapa harus arbitrase gitu. Kenapa tidak menggunakan metode yang lain gitu. Oke. Jadi kenapa harus arbitrase? Pertama, karena tadi katanya apa? Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Karena pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup.
Kalau teman-teman mahasiswa lihat di apa? Mungkin teman-teman mahasiswa pernah kontrak ya. Teman-teman mahasiswa pernah kontrak hukum acara perdata. Di situ kita belajar tentang asas hukum perdata, kan? Yang masih ingat asas hukum perdata boleh tulis di kolom komentar. Asas hukum perdata. Karena itu bisa jadi penilaian, kan? Asas hukum perdata salah satunya mengatakan bahwa persidangannya itu terbuka. Asas hukum perdata, ya kan? Supaya tidak dianggap ngelantur. Bener, betul so. Udahlah, kita coba lihat ya. Asas hukum acara perdata. Nih, salah satunya ada asas sifat terbukanya persidangan, gitu. Kan ada hakim bersifat pasif, gitu. Asas hakim itu bersifat menunggu, gitu. Nah, salah satu salah satu sifat asas hukum acara perdata adalah pengadilannya bersifat terbuka. Kalau kita lihat di dalam undang-undang ini, undang-undang arbitrase, di pasal 27. Nih. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Jadi pemeriksaan sengketanya secara tertutup, dan ini sangat disukai oleh pengusaha bisnis untuk menyelesaikan sengketa. Kenapa? Karena pengadilannya tertutup, private, gitu. Kalau pengadilan umum itu sifatnya terbuka, kecuali beberapa kasus, ya kan? Boleh tulis di kolom komentar di bawah kasus-kasus apa saja yang tertutup di pengadilan umum. Mungkin ada apa? Perceraian misalnya. Perceraian itu persidangannya tertutup untuk umum. Atau pengadilan anak, itu juga persidangannya tertutup. Nah, selain daripada itu, biasanya pengadilan umum itu terbuka. Nah, sekarang arbitrase penyelesaian sengketanya tertutup. Apa bedanya dengan terbuka, Mir? Kalau tertutup, enak, para pihak itu tidak menyelesaikan masalahnya tanpa gaduh-gaduh lah, tanpa orang tahu. Bagi perusahaan yang kayak misalnya dia punya citra yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu, kemudian diselesaikan secara arbitrase, jadi dia tidak menimbulkan kalau branding, orang yang tahu bisnis tahu lah, untuk perusahaan itu citra perusahaan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan ini terlibat kasus hukum, itu kan kayak masalah hukum itu kayak kurang baik buat perusahaan tersebut. Jadi makanya perusahaan suka menyelesaikan sengketa secara arbitrase. Kenapa? Karena persidangannya dilakukan secara tertutup, gitu. Kemudian kedua, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Jadi waktu penyelesaian sengketanya cepat nih. Oke, kenapa? Arbitrase. Apa keuntungannya? Jadi tadi pertama sengketanya pemeriksaan perkaranya dilakukan secara tertutup. Kedua, kasus penyelesaian sengketanya itu cepat. Saya tulis di sini penyelesaian sengketa relatif cepat. Kenapa? Waktu penyelesaian sengketa secara arbitrase dibatasi dalam undang-undang itu 180 hari dan bisa ditambah atas persetujuan para pihak. Tapi undang-undangnya quotes-nya menjelaskan 180 hari aja.
Kita lihat dia ada di pasal 48 ya. Pasal 48 nih. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrasenya terbentuk. Oke, jadi waktunya ini 180 hari itu lama gitu mungkin ya. Makanya saya bilang tadi itu relatif cepat. Kenapa cepat? Karena dibandingkan dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri, dia bisa lebih lama. Kenapa? Mungkin salah satunya tadi ini dikatakan dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Itu mungkin satu. Tapi yang kedua, jangan lupa teman-teman mahasiswa bahwa penyelesaian sengketa secara hukum melalui jalur pengadilan itu ada proses-proses upaya hukumnya, ada banding, ada kasasi gitu. Jadi kalau kita selesaikan secara melalui pengadilan umum, jika misalnya ada di suatu perkara sudah diputuskan, dia pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut bisa mengajukan upaya hukum banding, ya kan? Kemudian bisa melakukan upaya hukum kasasi. Nah ini kalau persidangannya aja kalau itu 3 kali gitu. Jadi waktunya lama untuk satu perkara sengketa relatif cepat. Dan biasanya untuk perusahaan, pengusaha, bisnis itu sukanya cepat gitu. Terlalu lama lah untuk menyelesaikan sengketa jika lama gitu, tidak efektif. Jadi arbitrase, kenapa banyak yang suka penyelesaian sengketa secara arbitrase? Karena cepat. Waktunya kurang dari setahun ya, 180 hari saja. Oke, boleh ya sampai di sini bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Ini yang view-nya cuma 50. Saya bisa lihat ini. View-nya cuma 50. Ya, masih kurang ya. Mana coba teman-teman yang lain? Jangan lupa untuk masuk ya. Oh, tunggu, ini Prof lagi chat. Oke. Next ya. Next ya. Para pihak dapat menunjuk arbiter. Para pihak dapat memilih arbiter menurut keyakinannya, mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Oke? Jadi, kenapa kita memilih arbitrase? Karena kita dapat menunjuk arbiter. Salah satu kegunaannya, keuntungannya. Kalau misalnya penyelesaiannya sengketanya di pengadilan umum, majelis hakim yang akan memeriksa perkara kita nggak bisa pilih, ya kan? Kita nggak bisa pilih gitu. Oh, kita suka John kok yang mau adili kita sengketa, yang udah Yakub gitu. Siapa? Itu kita suka John gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang memutuskan majelis arbitrase yang akan memeriksa perkara itu adalah ketua pengadilan negeri, ya kan? Jadi kita nggak bisa menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara kita. Kalau misalnya arbitrase, kita bisa menunjuk arbiternya. Jadi arbiternya itu hakimnya gitu. Jadi hakim kalau ada majelis, kalau arbiternya tunggal, itu arbiternya itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Itu asik ya. Jadi kita sepakat arbiternya siapa yang akan mengadili perkara kita gitu, akan memeriksa perkara kita. Dan ini asik ya. Jadi kalau kita tidak berkenan dengan arbiternya,
nggak bisa gitu. Jadi arbiternya harus yang apa ya, sesuai dengan apa yang kita percaya gitu kan memilih arbiter menurut keyakinannya gitu. Itu pertama. Jadi kalau di pengadilan negeri kan kita nggak bisa pilih hakimnya nggak ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh ketua gitu ya, kita nggak bisa memilih. Kalau kita nggak suka hakim yang mengadili, kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau di arbitrase, arbiternya kita bisa pilih. Kemudian keuntungan kedua adalah arbiter ini adalah mereka yang ahli di bidangnya. Jadi arbiter yang ditunjuk ini adalah mereka yang ahli di bidangnya, menguasai gitu. Mesti hati-hati bilangnya. Seringkali hakim di pengadilan negeri dia tidak tahu semuanya kan, dia bukan Tuhan yang tahu segala gitu. Hakim di arbitrase dia tidak tahu segala gitu, dia tidak punya apa ya makanya hakim sering dibantu oleh ahli, ya kan? Di persidangan kita sering lihat kan, kalau misalnya ada ahli gitu, ada saksi ahli, ada ahli yang menjelaskan tentang bahasa misalnya, atau ekonomi misalnya, atau bahkan mengenai hukum juga gitu. Ada ahli juga menyatakan bahwa kayak ada ahli kadang-kadang diundang ahli tata negara. Ya, padahal hakim kan juga pasti menguasai hukum gitu, tapi dia juga suka melihat dari perspektif lain gitu. Kadang-kadang waktu lalu saya sering bicara dengan hakim gitu. Waktu saya pernah bicara dengan ngobrol-ngobrol sama hakim gitu, dia bilang bahwa kita juga sering kali menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi perlu ahli gitu untuk menjelaskan kadang-kadang. Dan arbitrase itu termasuk meminimalisir kelemahan ini. Kenapa? Karena arbiter itu adalah mereka yang ahli di bidangnya. Oke? Nanti mungkin kita akan bahas mengenai syarat arbiter itu nanti di pertemuan-pertemuan berikut, tapi ini kan cuman sneak peek aja. Kita bisa lihat di pasal berapa ya dia? Pasal 12. Ini pasal 12. Syarat pengangkatan arbiter. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Ini syaratnya apa? Cakap melakukan tindakan hukum, umurnya minimal 35 tahun. Benar, kalau kita umur 22 ya belum boleh. Jangan bawa paksa. Anda masih muda gitu. Tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Oke ya, biasa ya. Tidak ada kepentingan gitu. Keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial dan kepentingan lain atas putusan arbitrase. Kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Jadi arbiter ini minimal dia punya pengalaman 15 tahun gitu, pengalaman dan aktif di bidangnya. Jadi arbiter ini secara teknis dia kuasai itu apa yang disengketakan gitu. Jadi ini keuntungannya, karena tidak perlu jelaskan Pak arbiter tentang prosedur-prosedur atau apa ya, atau hal-hal umum yang teknis diketahui di bidang di wilayah di area-area yang disengketakan gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya arbiter ini kuasa ekonomi gitu, kamu nggak perlu jelaskan itu tentang ekonomi itu apa gitu, kita so tahu gitu, arbiter udah so tahu gitu. Jadi mereka ahli di bidangnya. Kalau hakim
sorry to say ya, saya punya teman hakim banyak gitu. Hakim kadang-kadang dia nggak tahu segala gitu, karena untuk memutuskan makanya dia perlu bantuan dari ahli gitu. Oke, itu aja mungkin ya, karena hakim kan lebih biasanya general ya, dia perlu tahu sesuatu yang umum banyak gitu. Tapi kalau arbiter kan kayak dia spesifik, dia kuasai di satu bidang gitu. Oke, menguasai satu bidang aja, dan ketika dia menghadapi kasus itu dia kuasai sekali. Oke, next ya. Para pihak dapat menentukan acara serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Tadi kan kalau di huruf D tulisnya para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Jadi para pihak dapat menentukan acara, tempat penyelenggara serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Jadi maksudnya apa, Mener? Hukum acaranya, bagaimana proses pemeriksaan perkaranya, hukum acaranya itu dapat ditentukan oleh para pihak gitu. Cuman tidak sembarang juga aja suka-suka kita gitu, ada dia punya ada batasannya gitu. Kita lihat di pasal berapa dia kalau ya, pasal 31 nih, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang apa? Undang-undang arbitrase. Jadi para pihak itu bebas menentukan acara melalui perjanjian tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase gitu. Kalau di pengadilan umum kan kita nggak bisa menentukan acara gitu, dan di arbitrase diperbolehkan. Cuman ada catatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam undang-undang ini, undang-undang arbitrase, sepanjang tidak bertentangan. Dan acara arbitrase sendiri ini ada di undang-undang, kalau kita teman-teman bisa lihat itu di bab 4, acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase. Ini ada hukum acara yang baku gitu, hukum acara yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi caranya tidak boleh kan bertentangan dengan undang-undang. Nah, cara arbitrase mungkin kita pelajari nanti ya di kemudian hari. Jadi acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase itu ada di bab 4. Walaupun kita bisa menentukan acara, tapi dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang arbitrase. Oke. Mungkin ada yang kita lupa ya, sedikit kita lupa. Baru teringat bahwa dalam para pihak poin ketiga tadi, para pihak dapat menunjuk arbiter. Di arbitrase itu juga ada istilah hak ingkar. Itu. Hak ingkar ini terjadi, bisa dikeluarkan oleh para pihak ketika dia tidak percaya. Misalnya arbiter ini bisa ndak ini menyelesaikan kasus perkaranya secara fair gitu, secara adil. Itu bahkan para pihak itu punya namanya hak ingkar gitu. Nanti hak ingkar tentang ini teknisnya kita bahas paling nanti di pertemuan-pertemuan berikut kalau kita sudah masuk di acara ya. Oke. Next, jadi tadi udah ya. Poin keempat, para pihak dapat menentukan acara arbitrase serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Asik ya. Jadi pertama tadi apa tadi? Pemeriksaan sengketanya dilakukan secara tertutup. Buat para pihak yang bersengketa itu keuntungan yang luar biasa. Kemudian waktunya relatif cepat
maksimal cuma 180 hari. Ketiga, arbiternya kita bisa pilih, kita bisa tunjuk, dan arbiternya adalah mereka yang ahli, yang pakar gitu di bidangnya. Kemudian keempat, para pihak dapat menentukan acara dan tempat. Jadi selain acara, kita juga arbitrase juga dia fleksibel dalam tempat pemeriksaan perkara gitu. Jika pengadilan umum, dia mesti di pengadilan, ya kan. Untuk arbitrase bisa dilihat di pasal berapa, kita lupa itu. Pokoknya kita bisa menentukan tempat gitu. Pasal berapa ya kalau tempat? Coba kita cari. Bukan ini kalau tidak salah, bukan ini. Nih, pasal 37. Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Jadi kalau para pihak bisa mau menentukan tempat arbitrase bisa gitu. Oke. Itu poin ke-4 ya. Poin ke-5, keunggulan kenapa kita memilih penyelesaian sengketa arbitrase adalah keputusannya bersifat final dan mengikat. Di dalam undang-undang tadi, penjelasan tadi dia bilangkan tadi, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara, prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Keputusan bersifat final dan mengikat gitu. Mungkin salah satu yang kita perlu tahu bahwa arbitrase ini dia keputusannya sekali saja gitu. Sekali saja final and binding. Tadi kan yang sempat saya singgung sedikit di sempat saya singgung sedikit di mana ya? Di waktu. Jadi waktu arbitrase itu kan cepat. Dia cuma 180 hari. Kenapa cepat? Karena salah satunya karena ini keputusannya bersifat final dan mengikat itu, dan hanya sekali aja maksudnya. Keputusan arbitrase itu sekali diputuskan, tidak ada upaya hukum lain, langsung final dan mengikat gitu. Jadi makanya dia jadi cepat gitu. Di sisi lain, ini merupakan suatu keuntungan buat para pihak yang bersengketa. Kalau misalnya teman-teman ada sengketa hukum gitu misalnya, tentu saja kalau misalnya sengketanya cepat diselesaikan, langsung kan sedap gitu, senang. Jadi keputusannya cuma sekali aja gitu, nggak usah ribet-ribet pakai upaya hukum lagi, kan repot gitu. Ada kemarin banyak yang ada juga orang-orang yang saya dengar mengeluh juga, kenapa ini sampai kalau kayak acara perdata itu di pengadilan bisa sampai bertahun-tahun gitu. Karena itu para pihak melakukan upaya hukum banding atau kasasi gitu misalnya, dan itu wajar gitu. Nah, arbitrase sendiri keputusannya itu cuma sekali. Oke. Kalau ditanya bisa ndak keputusan arbitrase itu dilakukan upaya hukum? Tidak bisa. Oke. Tetapi ada yang dikenal dengan kalau dia di undang-undang arbitrase itu ada yang namanya pembatalan putusan. Itu ada, tapi syaratnya itu teknis sekali dan kemungkinan jarang gitu. Subhagabu. Oke, sampai sini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.
Suara saya masih jelas kan? Ini kalau tiba-tiba ternyata koneksinya putus, ini bingung gitu. Tapi kita bercerita sendiri. Jadi keuntungan arbitrase itu ada di keputusannya, ada di tadi. Kita review aja cepat ya. Pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, kemudian waktunya cepat. 3, kita bisa menentukan arbiternya siapa. Kemudian para pihak dapat menentukan hukum acara serta tempat penyelesaian sengketa. Kemudian kelima, keputusan bersifat final dan mengikat. Jadi tadi arbitrase keputusannya bersifat final dan mengikat. Terus ditanya, bisa nggak upaya hukum dilakukan untuk arbitrase gitu, untuk putusan arbitrase? Bisa, tapi yang dikenal itu pembatalan putusan. Nah, pembatalan putusan ini juga jarang terjadi dan dia case-nya spesifik sekali gitu. Putusan arbitrase hanya bisa dibatalkan itu ada 3 unsurnya. Pertama, jika salah satu pihak ternyata melakukan pemalsuan dokumen. Jika ada dokumen yang palsu. Kemudian kedua, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak. Dan ketiga, ada manipulasi. Untuk pembatalan ya, di pasal berapa dia? Kita lupa pasalnya soalnya. Nih, pembatalan pasal 70. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur. Pembatalannya cuman unsur ini. Pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Oke. Kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Kemudian ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi putusan arbitrase tidak bisa dilakukan upaya hukum lain, tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, namanya bisa dibatalkan kalau misalnya ketiga unsur ini terpenuhi gitu. Oke. Next ya. Kita lihat ya. Aman. Baca kolom komentar dulu. ...55 yang view. Mana yang lain? Di kelas ini kita lihat ada... Ini yang absen ada 82 orang, yang view itu cuma 55. 94 orang di grup. Nggak koneksi. Oke, lanjut ya. Jadi dari sekian banyak keunggulan arbitrase gitu. Dari sekian banyak keunggulan dari arbitrase itu kayaknya menarik ya. Penyelesaian sengketa untuk diselesaikan secara arbitrase ini menarik jika dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, pengadilan umum, karena beberapa keuntungan tadi, ya kan? Waktunya cepat, pemeriksaannya tertutup, arbiternya kita bisa pilih sendiri, acara tempat dipilih sendiri, bisa ditentukan sendiri, kemudian putusannya itu nggak neko-neko, sekali aja final and binding gitu.
Kemudian ada enggak supaya to be fair ya, untuk supaya adil. Jadi selain kita bahas kelebihan, mungkin kita bahas sekarang adalah kekurangan penyelesaian sengketa arbitrase. Jadi supaya adil gitu. Jangan semua DP baik bagus-bagus ya toh. Kalau nih dalam dalam segala sesuatu enggak selalu itu yang kayak janji surga gitu. Pasti ada sesuatu yang negatif juga. Kayak makanya banyak orang yang kena investasi bodong. Kenapa? Karena yang dia dengar itu semua yang baik, dia enggak tahu resikonya gitu. Ketika dia kena resikonya enggak dikasih tahu, baru sadar ternyata kenapa dia seperti ini gitu. Karena Anda cuma cari keuntungannya, Anda cuma cari tahu sesuatu yang enak di telinga gitu. Nah, sekarang arbitrase ini di samping keuntungan-keuntungan tersebut, tentunya untuk kita sebagai orang yang belajar di bidang hukum ya, kita tahu juga dia punya kekurangan. Jadi selain supaya kita bisa menentukan apa kita menyelesaikan penyelesaian sengketa secara arbitrase atau tidak gitu. Oke. Jadi kita akan bahas tentang kekurangan arbitrase. Nanti kita mau absen lagi sebelum tutup ya. Kita mau absen lagi supaya kelihatan orang yang memang stay sampai akhir gitu ya toh. Berbahagialah mereka yang setia hingga akhir. Dan dunia ini paling butuhkan orang setia gitu. Ya siap. Toh. Next. Karena orang yang jujur dan setia itu jarang, langka. Orang pintar banyak, tapi orang yang jujur dan setia itu jarang ya. Makanya itu paling dicari gitu. Next. Kekurangannya arbitrase. Biayanya mahal. Untuk kenapa orang berpikir ulang untuk menyelesaikan sengketa arbitrase? Karena biayanya lebih mahal dari penyelesaian sengketa di pengadilan umum. Pengadilan umum biayanya lebih murah gitu. Benar, berapa biaya penyelesaian sengketa di arbitrase? Mungkin supaya kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Kita kasih contoh ya, misalnya Bani ya. Bani kan biasanya kan salah satu badan lembaga arbitrase yang lumayan terkenal ya di Indonesia gitu. Nih. Ini biayanya. Biaya pendaftaran 2 juta. Boys. Tidak dapat dikembalikan. Dibayarkan pada saat pendaftaran. Pendaftarannya aja 2 juta gitu. Kalau pengadilan umum ya udah tuh, kalau ada yang kita nggak tahu persis soalnya. Biasanya orang kan taat hukum aja. Kalau di pengadilan umum berapa? Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar berapa pendaftaran perkara gitu. Kalau di biaya arbitrase, kalau di arbitrase melalui Bani ya, ini Bani Badan Arbitrase apa tadi panjangan kita lupa. Nasional Indonesia. Ya betul, Badan Arbitrase Nasional Indonesia gitu. Biaya perkaranya 2 juta pendaftaran, dia baru pendaftaran. Kemudian ada biaya administrasi, pemeriksaan PLN lain-lain. Ini biayanya, ini nih kita bisa. Untungnya kita nggak dia nggak sembunyi-sembunyi tuh, nggak main tembak harga gitu. Itu sudah ditentukan sejak awal untuk biaya perkaranya. Jadi ini untuk nilai tuntutan lebih kecil dari 500 juta, paling rendah di bawah 500 juta, costnya 10%. Jadi hitung aja sendiri. Kalau misalnya tuntutannya 400 juta bener, berarti biaya perkara
biaya administrasi penyelesaian perkaranya 40 juta. Oke, ini baru arbiternya aja, arbitrasenya aja, lembaga badan arbitrasenya saja gitu. Kalau 500 juta ini paling rendah. Kalau misalnya dia 1 miliar, nilai tuntutannya 1 miliar, berarti 8% dari 1 miliar itu berapa? 8 juta gitu. Jadi biaya perkaranya 8 juta, biaya administrasi penyelesaian perkaranya. Kalau tuntutannya berapa ya? 30 miliar misalnya. Untuk yang 30 miliar biayanya ini 2%. 2% dari, kalau 30 miliar tuntutannya biayanya berarti 600 juta. 600 juta biaya perkara gitu. Kalau di pengadilan negeri berapa? Kita tanya gitu. Enggak kan? Enggak semahal itu kali. Tapi biaya pendaftaran berapa ya? 100.000, nggak tahu ya, saya nggak tahu, jangan komentar, jangan salah gitu. Setahu saya pokoknya jauh lebih murah lah jika di pengadilan negeri. Ini kalau nilai tuntutannya 200 miliar misalnya, itu bayarnya 2M gitu. Oke. Dan ini juga mungkin jadi salah satu salah satu peluang buat teman-teman mahasiswa yang mau jadi arbiter. Kemarin saya ketemu teman saya juga yang praktisi hukum. Dia bilang dia mau kejar jadi arbiter salah satunya. Kenapa? Karena duitnya banyak gitu. Oke? Tapi perkaranya aja besar gitu. Tapi minimal tadi arbiter minimal tiap 5 tahun gitu. Nah, biaya tersebut juga belum termasuk ini biaya pemanggilan, transportasi, akomodasi, biaya tambahan dan lain-lain gitu. Jadi intinya yang saya mau katakan bahwa biaya arbitrase itu biaya perkara itu lebih mahal daripada penyelesaian sengketa di pengadilan umum gitu. Oke. Kekurangannya nomor 1. Kedua, keputusan bersifat final dan mengikat. Kekurangannya. Benar, tadi di awal sudah disebutkan kan, salah satu kelebihan dari arbitrase itu adalah keputusannya bersifat final dan mengikat. Ya kan? Keunggulan dong itu. Tapi kenapa kita tulis juga di kekurangan arbitrase, keputusannya bersifat final dan mengikat gitu. Coba pikir sendiri ya, coba dipikir gitu. Jika keputusannya bersifat final dan mengikat, kalau untuk pihak yang menang itu kan enak ya. Ya udah langsung menang, selesai perkara, selesai gitu. Tapi jika pihaknya yang kalah gitu, putusan bersifat final dan mengikat ini jadi masalah gitu ya kan. Kalau di pengadilan negeri kita bisa banding. Kalau di arbitrase kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jika putusan arbitrase sudah dibuat gitu. Jadi ini juga saya lihat pribadi sebagai kekurangan juga. Kenapa? Karena itu putusannya itu final, sekali keluar final, nggak bisa dilakukan upaya hukum lain gitu. Jadi di satu sisi dia bagus, cepat, dan ya udah selesai. Tapi di sisi lain keputusan yang bersifat final ini dia jadi kelemahan tersendiri juga buat pihak yang kalah misalnya. Kemudian kedua, dia tidak ada putusan pembanding. Jadi kita cuman kenal satu putusan aja gitu. Maksudnya kalau kayak di pengadilan negeri kan ada putusan pembanding gitu, ada precedent. Kalau di arbitrase enggak, sekali keluar putusannya itu harus dijalani gitu. Oke. Makanya ini saya lihat juga bisa juga jadi sisi lemahnya juga gitu. Coba nggak kalah gitu, Anda bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi pikirkan baik-baik. Waktu lalu kan kita bilang di pengertian salah satu syarat arbitrase adalah adanya perjanjian arbitrase. Nah, ketika mau menyelesaikan penyelesaian sengketa secara arbitrase,
ketika kita mau penyelesaian sengketa secara arbitrase, kita mesti yakin nih, mau ndak kita menerima konsekuensi bahwa putusan yang dikeluarkan sekali itu final gitu. Kalau nggak apa ya, kalau nggak final, kalau kayak pengadilan negeri kita masih bisa banding kan. Ini konsekuensi yang perlu diketahui oleh semua pihak yang menulis perjanjian arbitrase gitu, yang mau menentukan kita mau menyelesaikan secara arbitrase. Kita mesti tahu bahwa putusannya bersifat final and binding, ini siap nggak gitu. Jadi jangan sampai kalah gitu jika ada sengketa. Ada pertanyaan dari Ayu Andira. Seperti yang saya di atas, Mener, prosesnya seperti apa, Mener? Proses beracara di arbitrase. Oke. Untuk proses beracara secara arbitrase, lebih jelasnya, lebih detailnya mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya buat Ayu, karena ini acaranya sendiri itu bab tersendiri di arbitrase. Jadi kalau kita mau jelaskan di pertemuan ini kayaknya terlalu pendek. Jadi tenang aja, pertanyaan ini akan dijawab di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas tentang materi acara di arbitrase. Oke. Kalau kita belum mes, kalau suka ini baca yang tadi bab 4 tentang acara arbitrase gitu, prosedurnya. Oke. Oh iya, mungkin untuk sedikit juga tentang acara ya. Kayak di lembaga-lembaga arbitrase misalnya yang tadi saya kasih contoh yang Bani tadi ya. Dia juga udah punya prosedur bakunya untuk acara arbitrase gitu. Supaya para pihak enggak repot-repot juga gitu menentukan acaranya gimana. Biasanya lembaga arbitrase itu sudah punya hukum acaranya baku gitu. Yang mungkin bisa disesuaikan dengan para pihak juga, tapi jika para pihak mau menggunakan itu biasanya sudah punya hukum acaranya yang baku ya. Oke, next ya, buat cepat-cepat aja. Jadi tadi kekurangan arbitrase biayanya mahal. Kemudian kedua keputusannya bersifat final dan mengikat. Gitu. Jadi konsekuensi yang harus diterima bahwa kita nggak bisa banding nih. Next, ya tinggal 2. Ini mungkin kedua kekurangan terakhir ini mungkin dia agak minor. Saya juga kayak memaksakan untuk memasukkan kedua kekurangan ini. Jadi dia ketiga, arbitrase itu memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Karena lembaga arbitrase sendiri, badan arbitrase sendiri, kayak misalnya Bani dan lain-lain, dia tidak punya kekuatan eksekutorial gitu. Jadi di mana-mana ketika putusan arbitrase itu sudah dibuat, itu didaftarkan ke panitera di pengadilan negeri gitu. Oke. Jadi setelah didaftarkan itu dia berlaku, kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan gitu. Dan makanya untuk melaksanakan eksekusinya sendiri, kalau misalnya ada para pihak yang tidak melakukan eksekusi secara sukarela, dia mesti oleh pengadilan negeri gitu. Itu mungkin sedikit kekurangannya, agak repot ya menurut saya pribadi, karena untuk eksekusinya sendiri tetap tetap melalui pengadilan negeri. Walaupun sebenarnya salah satu yang diharapkan dari para pihak adalah ketika putusan arbitrase ini keluar, seharusnya para pihak melaksanakan keputusan itu dengan sukarela gitu. Salah satu esensi dari beracara di arbitrase ini adalah putusannya itu sedapat mungkin itu dilakukan secara sukarela oleh para pihak, supaya nggak repot-repot lagi eksekusi, kita mesti ke pengadilan lagi gitu. Makanya etika baik dari dari para pihak sebenarnya di sini adalah peran kuncinya gitu. Jadi jika Anda para pihak dalam sengketa arbitrase, ketika putusan dikeluarkan, fair aja ketika putusan sudah dikeluarkan, kita laksanakan putusan tersebut dengan sukarela
supaya tidak memperibet gitu masalah, karena eksekusinya itu nanti kita mesti ke pengadilan negeri. Oke, mungkin ini kayak minor aja sih, saya tidak lihat ini jadi sebagai suatu kekurangan yang berarti, cuman tambah-tambahan aja. Kemudian terakhir masalah di subjek. Bener, pertanyaan pertama di atas. Oh ya udah, kita lihat ya. Saya apa ya? Saya tidak sering lihat komen supaya tidak terdistract. Gitu. Benar, apabila terjadi pembatalan, semua pihak yang memang sebelumnya apabila terjadi pembatalan, semua pihak yang menang sebelumnya ingin menambahkan bukti terhadap yang dianggap dokumennya telah. Bingung saya. Benar, apabila terjadi pembatalan, kemudian pihak yang menang sebelumnya ingin menambahkan bukti terhadap yang dianggap dokumennya telah dipalsukan. Nah, ini repot lagi nih. Seharusnya ya, semua bukti untuk itu sudah sudah diserahkan sebelumnya di pengadilan pengadilan arbitrase gitu. Kalau misalnya tadi pembatalan kan, ini sudah teknis sekali sih sebenarnya, nanti di acara aja kita bahas. Tapi mungkin supaya clear ya, pikir-pikir nak mimpi. Jadi pembatalan putusan ini, kemudian jika pembatalan para pihak, ada pihak yang pembatalannya mau di counter gitu. Jadi makanya kan pembatalan, ya udah kita baca aja undang-undangnya supaya gampang ya. Nih, tadi pasal berapa ya? 3. Pembatalan tadi pasal berapa ya? Nih. Permohonan pembatalan itu ditulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan kepada ketua pengadilan negeri. Oke, apabila pemohon sebagaimana yang dimaksud alam ayat 1 dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut. Oke, jadi ketua pengadilan negeri yang tentukan lebih lanjut tentang pembatalan seluruhnya sebagian putusan. Oke, putusan atas pembatalan ditetapkan oleh paling lama yang dimaksud ayat. Diajukan permohonan. Nah, putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding. Nih lihat ya, terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu paling lama 30 hari serta permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Oke. Jadi simpelnya, kalau misalnya permohonan pembatalan itu ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan banding. Yang pasti permohonan banding ini oleh pihak yang tadi dianggap memalsukan, ya kan? Oke, mungkin itu aja sebagai ya yang bisa saya berikan jawabannya. Oke, next ya. Terakhir, kekurangan arbitrase terakhir. Ini kekurangan dipaksakan adalah masalah subjeknya. Maksudnya apa, Mener? Seperti tadi yang saya bilang, untuk pelaksanaan dalam melaksanakan putusan, para pihak sebaiknya melaksanakan putusannya dengan sukarela gitu. Nah, kekurangan arbitrase salah satu itu masalahnya itu tadi, kayak misalnya ada para pihak yang tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, yang putusan seperti itu. Kemudian kekurangan dalam masalah subjek ini kayak di masalah di individunya atau di masalah subjek hukum di orang atau badan hukumnya adalah kayak banyaknya ketidakpercayaan dengan penyelesaian sengketa arbitrase ini atau pengetahuan yang kurang gitu.
tentang arbitrase gitu. Jadi salah satu kan ada juga ya kan, kalau kayak ada juga kayak masyarakat berpikir bahwa penyelesaian arbitrase ini bukan secara hukum ini nggak sah itu. Jadi kalau kita kalah, kita nggak usah jalankan putusannya. Itu pemahaman yang keliru untuk masyarakat gitu. Jadi kemungkinan saya lihat untuk beberapa tahun terakhir ini emang ada perkembangan baik ya. Tapi sebelumnya itu termasuk jadi kekurangan. Makanya salah satu dulu ya, kalau penyelesaian arbitrasi itu salah satu hambatannya di eksekusi gitu. Nah, salah satunya repotnya karena masalah subjeknya. Jadi masih kurang pemahaman tentang arbitrase, itu aja. Oke. Ner, kalau misalnya dari Dian Febri, kalau misalnya para pihak tidak mengatur sebelumnya dalam perjanjian mengenai klausul arbitrase, tapi mereka menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, apakah bisa? Oke. Salah satu syarat dari penyelesaian sengketa secara arbitrase itu adalah harus ada perjanjian arbitrase. Itu wajib ya. Jadi harus wajib ada perjanjian arbitrase. Ini sebenarnya materi kuliah nanti juga ini pertanyaannya tentang syarat arbitrase. Tapi mungkin di sini kita bisa kasih sedikit bocoran gitu ya. Tentang pertanyaan kalau misalnya ada pihak sebelumnya kita nggak bikin perjanjian arbitrase nih. Kemudian kita mau menyelesaikan sengketa perdata ini di arbitrase setelah perkara gitu, setelah ada kejadian gitu. Nah, bisa enggak? Oke, idealnya perjanjian arbitrase itu harus dibuat sebelum sengketa terjadi. Oke, idealnya. Pertama tuh, sebelum itu untuk waktu lalu kan kita pernah bilang di kelas ya, kunci untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase itu ada di perjanjian arbitrase. Ketika perjanjian arbitrase dibuat, pengadilan negeri tidak berhak lagi untuk mengadili perkara tersebut. Satu. Kemudian kedua, penyelesaian sengketanya dibuat sebelum sengketa terjadi. Paling bagus biasanya waktu buat perjanjian. Oke, klausul arbitrasenya, perjanjian arbitrasenya dibuat sebelum sengketa terjadi. Waktu bikin kontrak dan sebagainya itu paling ideal gitu. Sebelum. Bisa enggak sesudah? Bisa. Bisa setelah sengketa terus kita tentukan kita mau selesaikan arbitrase nih. Bisa gitu. Bagaimana caranya? Kita nanti bahas di syarat arbitrase, tapi yang kita cuma bilang bahwa jika sengketa mau diselesaikan secara arbitrase setelah sengketa, bisa enggak? Bisa. Tapi saya sarankan untuk klausul arbitrase untuk perjanjian arbitrase ini dibuat sebelum sengketa. Kalau boleh waktu perjanjian dibuat, termasuk ditulis penyelesaian sengketanya kalau mau diselesaikan secara arbitrase. Kenapa demikian? Kenapa enggak setelah? Karena jika ketika klausul arbitrase ini, ketika perjanjian arbitrase ini dibuat setelah sengketa, itu syarat pembuatannya itu bertambah gitu. Jadi lebih rumit gitu, lebih repot gitu untuk bikin kalau misalnya setelah sengketa terjadi. Bagaimana caranya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang syarat arbitrase. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Dian Febri. Oke, jadi dengan demikian untuk materi hari ini sudah selesai ya, tentang arbitrase, tentang kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Jadi dengan ini kita tahu, jadi kalau kita mau selesaikan sengketa secara arbitrase, kita tahu itu gimana, itu keuntungan kelemahannya apa gitu. Jadi bahan pertimbangan kita untuk apakah perkara perdata ini akan diselesaikan secara arbitrase atau enggak. Mungkin sedikit sneak peek aja supaya cepat ya. Jadi keuntungannya pertama, untuk keuntungan kalian bisa lihat sendiri di undang-undang.
Itu kalau mau untuk konkretnya ya, supaya kita tidak dianggap karang-karang gitu, ini ada di penjelasan undang-undang itu ditulis di sini tentang kelebihan di bagian umum ya, kelebihan arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan yang lain gitu. Oke. Jadi pertama, sengketanya dilakukan secara tertutup, kemudian waktu penyelesaian sengketanya relatif cepat, para pihak dapat menunjuk arbiter. Para pihak dapat menentukan acara serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Kita gabung ini dua. Kenapa? Karena di undang-undang tulis begitu, kita ikuti aja. Kalau di website saya kasih pisah gitu. Kemudian keputusan bersifat final dan mengikat. Ada kekurangan arbitrase yang lain, biasanya nomor satu ini yang kekurangan yang mungkin orang paling pertimbangkan adalah biayanya mahal. Kemudian keputusannya bersifat final dan mengikat, jadi tidak ada upaya hukum lain. Para pihak harus tahu konsekuensi ini, menerima keputusan. Kemudian ketiga, memiliki ketergantungan kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusinya. Jadi karena keputusan arbitrase setelah diputuskan itu didaftarkan di panitera pengadilan negeri, termasuk untuk pelaksanaan eksekusi jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela. Kemudian terakhir ada di masalah subjeknya gitu. Jadi untuk orang dan badan hukum yang kurang pengetahuan atau pemahaman atau etika hukum dalam melaksanakan putusan arbitrase atau pemahaman tentang arbitrase ini gitu. Ini kayak cuma alasan minor aja gitu. Oke, dengan demikian itu aja pertanyaan itu gara-gara kita lihat kolom komentar. Jadi itu aja mungkin untuk materi hari